Memasuki bulan mulia Sya'ban yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya syahri sebagai bulanku, maka saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua, mari kita kembali kepada Allah. Sebanyak apapun dosa kita, misla zubadil bahari, sebanyak buih di lautan, Allah ampunkan dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, ala inna zaman qad istadara ka hayati yauma khuliqas samawati wal ard. Bukankah masa itu, zaman itu akan selalu berputar sama dari pertama sekali langit dan bumi diciptakan. Artinya, hari ini, satu hari 24 jam, kemarin pun sama, dan esok tidak akan ada perubahan. Maka yang membedakan hari ini dengan yang kemarin, hari ini dengan besok, bukan berapa banyak waktu kita hidup, bukan apa yang kita rencanakan, tapi bagaimana aksi, tindakan terhadap apa yang sudah kita rencanakan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan bulan Sya'ban ini bulan kembalinya kita kepada Allah, bulan bertaubat. Sebanyak apapun dosa kita, misla zubadil bahari, sebanyak buih di lautan, Allah ampunkan dosa kita. Terbukti dalam ayat Allah mengatakan, Allahu latifum bi'ibadih. Allah itu lembut, berkasih sayang dengan hambanya. Waqila, para ulama mengatakan, Allahu latifun bi'ibadih, artinya yarhamut taibin wal mustaghfirin. Allah mencintai, menyayangi, mengasihi orang bertobat, mengasihi orang yang beristighfar. Nabi pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma min sautin ahabba ilallah min sauti 'abdin mudhnibin taba ilallah." Tidak ada suara yang paling dicintai oleh Allah kecuali desahan, tangisan orang yang berbuat dosa. Dia menangis memohon ampun kepada Allah. Itulah suara yang paling dicintai oleh Allah. Fayaqul, Allah katakan, labbaika ya ibadi. Aku datang kepadamu wahai hambaku, sal ma turid, maka minta apa yang engkau inginkan. Saat kita bertaubat, kita menjadi kekasih Allah. Ketika Allah tawarkan, mintalah apa yang engkau inginkan, maka mintalah istiqomah agar selalu dalam berhijrah, selalu dalam jalan taubat, jalan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, walaupun demikian, namun ada beberapa masa, beberapa bulan, beberapa waktu yang dipilih oleh Allah yang diberikan kemuliaan-kemuliaan. Memasuki bulan mulia Sya'ban yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya syahri sebagai bulanku, maka saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua, mari kita kembali kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Kita jadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan kembalinya kita kepada Allah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada anaknya, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah dengan segera. Fa innal mauta ya'ti baghtah, karena kematian datangnya tanpa aba-aba. Sahabatku, bertobat kadang sering menjadi rencana kita. Berhijrah adalah satu rancangan, tapi kematian adalah satu kepastian. Maka jangan sampai rencana kita gagal dengan datangnya kematian. Caranya satu, bertobatlah sebelum datangnya kematian dan jangan pernah engkau menunda-nunda taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memaksimalkan abudiyah, memaksimalkan aktivitas ibadahnya di bulan Sya'ban. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna limadza sumiya Sya'ban?" Apakah kalian tahu kenapa bulan Sya'ban itu dinamakan dengan Sya'ban? Lalu Rasul menjawab sendiri, li'annahu yatasya'ab fihi khairun katsir, karena di dalam bulan Sya'ban sangat banyak cabang-cabang pahala kebaikan. Di bulan Sya'ban amal ibadah seorang hamba dipulangkan kepada Allah. Amal ibadah seorang hamba dihantarkan kepada Allah oleh para malaikat Allah. Bulan Sya'ban, bulan yang dipilih oleh Rasulullah sebagai bulan di mana di bulan tersebut Rasulullah berpuasa sunnah full sepenuhnya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, para ulama salafus salih mengajarkan ada 3 tahapan beribadah: Rajab, Sya'ban, Ramadan.
itu adalah step by step, proses ke proses, tahap demi tahap. Kadang sebagian kita berdalih entar saja ketika Ramadan datang kita maksimalkan ibadah. Kita tingkatkan, totalitaskan ubudiyah kita kepada Allah. Padahal yang diajarkan oleh ulama bukan begitu. Sebagian ulama mengatakan ar-rajab li tathhiril badani. Rajab itu untuk membersihkan badan. Wa sya'ban li tathhiril qalbi. Dan Sya'ban untuk membersihkan hati. Ramadan li tathhirir ruhi, dan Ramadan untuk membersihkan jiwa. Seseorang yang mengagungkan bulan Rajab, beribadah di bulan Rajab, salat malam, berzikir, berdoa di bulan Rajab, dia membersihkan badan. Badannya bersih, terbukti saat di bulan Sya'ban ia mampu membersihkan hati. Saat di bulan Sya'ban ia masih mampu melakukan ibadah yang dilakukan di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban ia masih istiqomah, berdiri tahajud malam, berzikir kepada Allah. Lalu bersihnya hati di bulan Sya'ban dibuktikan ketika ia masih mampu istiqomah, bermulazamah dengan zikir, khatam Al-Quran, perbanyak ubudiyah di bulan Ramadan. Maka saat itu badan dia bersih, hati dia bersih, jiwa dia suci, bersih dari noda dan dosa-dosa. Maka pertanyaannya, bagaimana kita bisa membersihkan jiwa di bulan Ramadan jika di bulan Rajab badan kita ternodai, jika di bulan Sya'ban hati kita masih penuh dengan dosa? Untuk naik ke tingkat aliyah kita mesti melewati tahap ibtidaiyah, wasatiyah, thanawiyah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, "Man 'azzama Sya'ban," siapa yang membesarkan bulan Sya'ban, mengisi bulan Sya'ban dengan khataman Al-Quran, mengisi bulan Sya'ban dengan berubudiyah kepada Allah, wattaqallah, lalu dia bertakwa kepada Allah, wa amala bi ta'atih, dia beramal taat kepada Allah, wa amsaka nafsahu 'anil ma'siyah, ia tahan dirinya daripada perbuatan dosa, ia cegah dirinya daripada perbuatan maksiat, ghafarallahu dzunubah, maka Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya, wa amanahu min kulli ma yakun fi tilka sanah minal bala'i wal amrad kullah, dan ia akan dilindungi oleh Allah, akan dijamin keamanan, kesehatan fisik, jasmani, rohaninya oleh Allah dalam tahun tersebut dari seluruh bala, seluruh penyakit. Masya Allah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka pada akhirnya mari kita tingkatkan ubudiyah kepada Allah, kita kembali kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, menyambut bulan suci Ramadan dengan membersihkan hati di bulan Sya'ban. Semoga kiranya dakwah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني دار السلام وجنة المأوى